Assalamualaikum, ketemu lagi di channelnya Mas Gaku, channel belajar fisika dan matematika. Video kali ini kita akan coba pelajari bersama, bahas bersama tentang pertidaksamaan nilai mutlak. Pertidaksamaan nilai mutlak ini ada di materi kelas berapa? 10 ya, kelas 10 SMA. Nanti kita akan coba bagaimana menentukan himpunan penyelesaian atau mencari solusi dari sebuah pertidaksamaan nilai mutlak. Oke ya, langsung kita mulai saja. Bisa disimak sampai habis. Kalau ngantuk di pause dulu sambil makan ngemil atau gerak-gerak dulu biar ndak ngantuk ya. Oke. Nah, sekarang kita coba langsung saja di pertidaksamaan nilai mutlak. Tentunya kita harus pahami dulu sifat-sifat pertidaksamaan nilai mutlak. Yang pertama ini jika ada, nah ini senjatanya untuk mengerjakan. Jadi kalau teman-teman mengerjakan pertidaksamaan nilai mutlak pasti harus paham tentang sifat-sifatnya ini. Jika ada nilai A yang lebih besar sama dengan 0 dengan nilai X mutlaknya adalah kurang dari A, maka nanti X-nya sama dengan ini. Nah, ini secara umum berlaku begini. Bukan hanya X saja, tetapi seperti yang kemarin, jika ada sesuatu yang ada dalam kotak ini, dia dimutlak, ya, kemudian nilainya kurang dari A, dan A-nya sendiri ini, A-nya sendiri ini ternyata lebih besar sama dengan 0, maka, nah ini, maka itu apa itu? Nah, yang ada di dalam kotak ini itu lebih besar dari sama dengan min A dan kurang dari sama dengan A. Ya, jadi ini nilainya bisa nilai sembarang, bisa dia fungsi, bisa macam-macam. Ya, kalau di sini kan hanya spesifik X saja. Oke, saya lebih kenalkan ke teman-teman bahwa nilainya yang ada di dalam kotak ini bisa 2x plus 3, bisa 3x plus 5, atau fx lah gitu ya. Nah, kemudian ini yang kedua. Yang kedua jika ada ini ya, A-nya kurang dari 0. Nah ini, jika ini tadi, tapi ternyata A-nya kurang dari 0. Nah, jika ini ternyata A-nya kurang dari 0, maka tidak ada bilangan real yang memenuhi. Kenapa? Karena nilai mutlak itu dia selalu bernilai positif, kan gitu ya, selalu bernilai positif. Maka ini tidak ada solusi. Jika seperti ini tidak ada solusi. Tidak ada solusi. Oke ya. Yang ketiga berarti yang paling penting ini. Kemudian jika X-nya atau yang ada di dalam kotak ini lebih besar sama dengan 0. Nah, oke, yang kedua ini. Yang kedua ini, jadi saya rangkumkan ini ya. Jika ada yang ada di dalam kotak itu, nah, itu nilainya adalah lebih besar sama dengan A, ya, dengan A-nya lebih besar 0 dengan A-nya. Dan A-nya sendiri ini tadi apa? Lebih besar. Lebih besar sama dengan 0, lebih besar 0 ya, lebih besar 0. Oke. Maka X lebih besar A sama dengan A, atau X kurang dari sama dengan min A. Ini kurang dari sama dengan min A. Berarti ada dua sifat ini yang penting, ini dan ini ya. Ini menjadi dasar nanti kita mengerjakan soal-soal yang ada di sini. Nah, contoh 1, contoh 2, contoh 3, contoh 4 ini. Oke, 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 oke. Nah, sekarang kita coba langsung saja ke contoh 1 ya, biar paham. Dengan dua sifat ini, yang sifat keempat ini bisa dihafalkan, tapi yang paling penting nanti di dua sifat ini. Oke, kita cek. Berdasarkan salah satu sifat nilai mutlak, selesaikanlah persamaan nilai mutlak linear satu variabel ini. Nah, bentuknya ini ya. Ada bentuknya ini. Silahkan bisa disimak. Jadi ada 2 X min 1 ini yang ada di dalam kotak ya. Berarti ini kan tadi di dalam kotaknya ini. Kurang dari 7. Nah, ini A-nya dia sudah lebih besar sama dengan lebih besar 0 kan gitu kan. Sesuai sifat yang pertama tadi ini ya. A-nya lebih besar sama dengan 0. Ini. Oke. Sekarang kita punya sifat bahwa yang ada di dalam kotak nanti nilainya gimana? Yang ada di dalam kotak itu nilainya gimana? Iya, yang ada di dalam kotak tadi berarti lebih besar sama dengan A-nya, min A-nya atau min 7, dan kurang dari sama dengan plus 7, sifat yang pertama tadi ini. Ini dah. Nah,
Masukkan, berarti yang di dalam kotak apa? 2x min 1. Bagaimana menyelesaikan pertidaksamaan seperti ini? Nah, karena yang di tengah ini kita masih punya min 1, biar min 1-nya hilang, kita hilangkan dulu dengan ditambahkan 1 untuk semua ruas. Berarti ini ditambah 1 tinggal 2x saja ya toh. Kurang dari sama dengan ditambah 1 jadi min 6, ditambah 1 jadi 8 kan gini. Oke. Kemudian setelah itu kita masih punya 2 di sini. Tinggal dibagi 2 kan gitu ya. Berarti x-nya dibagi 2, 2x dibagi x ya, dibagi 2 kan tinggal x ya, kurang dari sama dengan dibagi 2 tinggal min 3. Min 3 ini dibagi 2 tinggal 4. Oh, gitu ya. Oke, berarti sudah ketemu ini nilainya. Nah, berarti nilai x-nya persamaan nilai mutlaknya untuk persamaan nilai mutlak ini adalah x lebih besar sama dengan min 3 dan kurang dari sama dengan 4. Simpel toh, berapa langkah ini cuma gampang. Ya, terus kemudian ini yang kedua coba. Yang kedua, jika bentuknya seperti ini, oh di kanan kiri ada nilai mutlaknya. Di kanan kiri ada nilai mutlaknya, bagaimana? Nah, ingat-ingat kemarin bahwa gimana? Kalau ada yang ada di dalam kotak ini dimutlakkan, itu maknanya sama dengan apa? Sama dengan akar yang di dalam kotak ini dikuadratkan kan gitu ya. Sifat yang di video sebelumnya, sifat nilai mutlak ya. Berarti ini kita karena di kanan kiri ada 2 nilai mutlaknya, kita perlu rubah menjadi bentuk yang seperti ini kan gitu ya. Jadi ini 2x min 1 yang ada di dalam kotaknya berarti jadi akar gimana 2x min 1 kuadrat kan gini ya. Lebih besar sama dengan akar gimana itu x plus 3 kuadrat. Nah, untuk menghilangkan tanda akarnya kita bisa kuadratkan, dikuadratkan. Nah, kedua ruasnya dikuadratkan. Berarti ini dikuadratkan akhirnya jadi 2x kan hilang semuanya kan. Nah, gini kan. X plus 3 kuadrat. Oke, berarti kita uraikan. Ini dikuadratkan berarti 4x kuadrat. Kemudian 2 dikali 2x dikali min 1 berarti gimana? Min 4. Ya, min 4 juga ya, min 4x. Min 1 dikuadratkan plus 1 lebih besar sama dengan ini dikuadratkan x kuadrat 2 dikali x dikali ini berarti 6x ya, 6x ditambah 9. Oke, nah sekarang kita pindah-pindah ruas. Ini pindah ruas ke sana berarti tinggal ini pindah ruas ke sana 4x kuadrat dikurangi x kuadrat jadi 3x kuadrat min 4x ini min 6x dipindahkan jadi min ya juga jadi min 10 ya berarti. Min 10x bener ya? Bener ya. Oke, terus ini jadi 1, ini jadi pindah ke sini jadi min berapa adalah 8. Bener kan? Iya, lebih besar sama dengan 0. Nah, sekarang kita tinggal mengubahnya karena ini sudah dalam bentuk apa? Pertidaksamaan kuadrat, maka kita membuat apa langkah pertamanya? Cari pembuat 0 untuk menentukan solusi persamaan kuadrat. Jadi ini diibaratkan nilainya sama dengan 0. Oke, yuk. Sama dengan 0. Berarti ini kita tinggal faktorkan. Oke, 3x x berapa ini kira-kira ya? Kira-kira berapa kalau difaktorkan? Bisa nggak? Kalau dikali hasilnya min 8 jumlah ini, tapi di sini 3. Gimana? Oh, min 8 itu berarti 2 sama 4. Ya, 2 sama 4, 2 sama 4, 2 sama 4. Berarti 2 sama 4, berarti di sini 4. Ya, di sini 2. Oke. Kalau nanti dikali berarti min 10. Oh, ini berarti plus 2. Oke ya. Nah, ini kalau dikali ini hasilnya min 12 ya toh. Ini dikali ini plus 2 berarti nanti min 10 jadinya. Oke, ini min 8. Oke, sip. Berarti kita sudah ketemu 3x plus 2 itu sama dengan 0 atau x sama min 4 sama dengan 0. Berarti ini 3x sama dengan min 2. X-nya sama dengan min 2 per 3. Ini berarti X-nya sama dengan 4. Oke, berarti kita buat apanya? Nah, garis bilangannya. Di sini ada min 2 per 3. Di sini ada 4. Nah, ini ada tanda sama dengan berarti ini bulatannya di
tutup. Oke, kita cek saja nilai, cek nilai 0, dicek di nilai 0. Kalau cek di nilai 0, cek nilai nilainya X sama dengan 0, maka hasilnya berapa? Masukkan ke persamaannya ini. Oke, berarti 0, 3x kuadrat berarti 3 dikali 0 kuadrat kan gitu ya, min 10 dikali 0. Oke, min 8 itu lebih besar sama dengan 0. Benar apa salah? Ini kan min 8, ini 0, 0 min 8 besar sama dengan 0, berarti salah. Berarti yang ada di daerah ini daerah negatif, yang positif di daerah sini. Positif di daerah sini. Nah, berarti ini adalah yang diminta daerah positif karena yang diminta lebih besar sama dengan 0. Solusinya berarti ini. Oke. Nah, solusinya berarti ini. Gimana nulis himpunan penyelesaiannya ini? Himpunan penyelesaiannya berarti gimana? Gimana? Iya, X-nya kurang dari sama dengan min 2/3 karena ke kiri ya toh, atau gimana? X-nya lebih dari sama dengan 4 ini. Beres kan? Simpel kan? Jadi ini jadi bentuk persamaan pertidaksamaan kuadrat kalau bentuknya dua ruas ini ada nilai mutlaknya semua. Nah, sekarang kita cek yang ketiga ya. Gampang tuh tadi. Yang ketiga. Nah, sekarang ada pengganggunya ini 1/4. Jadi bentuknya jadi gini, 3x plus 2/4 kurang dari sama dengan 1. Oke, berarti ini kita cek A-nya sama dengan 1. A-nya lebih besar sama dengan 0 kan gitu. Nah, berarti yang ada di dalam kotak yang mana? Ya, di sifat yang pertama tadi, yang ada di dalam kotak berarti ini. Nah, yang ada di dalam kotak berarti dia ada di tengah. Set, yang ada di dalam kotak berarti 3x plus 2/4 kan gitu ya. Itu lebih besar sama dengan berapa? Min 1, min A-nya ini ya, kurang dari sama dengan 1. Sifat yang pertama ini. Oke ya. Masih ingat ya? Nah, sekarang lanjut. Di tengah-tengahnya ini ternyata ada pengganggunya 4. Agar 4-nya ini hilang, penyebutnya 4 ini hilang, kita kalikan semuanya dengan 4 kan gitu biar enak. Oke. Dikali 4 berarti ini jadi min 4. Ini jadi 3x plus 2 gitu aja kan, ini dikali 4 jadi 4. Ini ada pengganggunya. Berarti kita harus dikurangi 2 semuanya. Nah, ini dikurangi 2 jadi min 6. Oke ya. Betul kan, ini jadi 3x saja dikurangi 2 kan hilang ini. Ini dikurangi 2 jadi berapa? 2. Oke. Ini masih ada 3-nya. Berarti kalikan berapa? 1/3 atau dibagi 3 semuanya. Berarti ini min 2. Ini tinggal X, ini tinggal apa? 2/3. Udah ketemu. Berarti ini himpunan penyelesaiannya. Simpel. Iya ta, ya ta. Oke, satu lagi kita di nomor ini. Ini saat ya. Mana bisa? Coba, bisa dicoba. Oke. Pertidaksamaan dari pertidaksamaan ini ya. Ini yang ada di dalam kotak berarti yang mana? Kita hapus dulu yang ada di dalam kotak yang mana? Berarti yang ada di dalam kotak berarti kan ini. Nah, yang di dalam kotak ini berarti gimana? Berarti gimana? Ini tandanya ada min. Kita modifikasi saja dulu ya. Kita modifikasi saja dulu karena bentuknya ini adalah ada min 2 kurang dari, tapi di sini juga nilainya ada negatifnya. Berarti kalau kita modifikasi ini, kalau kita langsung lihat seperti ini tadi kan ininya A-nya kurang dari 0 sesuai dengan sifat yang pertama ini. Ya, berarti tidak ada solusi. Tidak ada solusi, tetapi yang ada di dalam kotak itu, di dalam kotaknya apa nilai mutlak itu dia kan ini 3 plus x per 2. Tapi di sini ada min 1/3, maka kita harus modifikasi dulu. Ya, min 1/3 kita 3 ditambah x plus 2. Oke. Kalau kita langsung melihat yang ini berarti tidak ada solusinya kan gitu. Nah, maka di sini ada nilai negatif yang ada dalam kotak, nanti tinggal kita rubah jadi ini gitu ya. Ini kita dikalikan berapa? Dikalikan dengan min 3 semuanya. Maka ini jadi plus 1 ya toh. Tinggal 3 ditambah x per 2, ini kan jadi satu paket ya kan. Ini dikalikan min berarti jadi lebih besar, ini jadi 6. Oke. Selesai kan? Nah, kalau ini lebih besar sama dengan berarti kita pakai sifat yang keberapa? Sifat yang kedua ini. Ya, berarti nanti sifat yang kedua kan ini X lebih besar dari A
atau X kurang dari sama dengan min A kan gitu. Berarti kita punya solusi kalau ini tandanya lebih besar, sifatnya di gimana ada 2. X lebih besar sama dengan apa? A dan X kurang dari sama dengan min A kan gitu. A-nya berapa? 6. Nah, ini tinggal ditulis saja. X-nya yang mana? X-nya kan yang ini. Oke, yang di dalam kotak itu loh. Yang di dalam kotak itu berarti kan 3 plus X per 2 itu lebih besar sama dengan 6 kan gitu. Kita solusikan. Yang ini dulu ya, kita tulis dulu aja ya. Biar enak. 3 ditambah X per 2 berarti kurang dari sama dengan min A. Min A berarti min 6 ya. Oke, berarti kita bisa apa namanya? Kalikan 2 semuanya. Kalikan 2 biar penyebutnya hilang kan gitu. Kalikan 2. Oke. Semuanya ini juga dikalikan 2 boleh ya. Langsung saja ya. Kita hajar kedua ruasnya. Kalikan 2 semuanya. Ini berarti jadi 6 ditambah berapa? X ya lebih besar sama dengan 12. Yang ini berarti sama 6 ditambah X kurang dari sama dengan min 12. Oke, berarti ini X-nya lebih besar sama dengan pindah ruas 6. Oke. Berarti di sini X-nya kurang dari min 18 karena pindah ruas ke sini kan dia jadi min 18. Min 6, min 12, min 6 berarti min 18. Ini berarti 12 min 6. Ini sudah ketemu X-nya. Begitu, sudah selesai. Nanti kita masih ada beberapa soal yang bisa kita kerjakan ini. Silahkan bisa dicoba dulu. Nanti kita bahas di sesi soal sendiri. Oke, terima kasih. Selamat belajar. Semoga bermanfaat.